Nah, sebagai informasi juga besok akan ada pelatihan offline ya teman-teman bersama sekolahan ID dan Assembler. Oke, topik hari ini kita akan berbincang terkait dengan peran teknologi dalam mendukung pembelajaran kurikulum merdeka. Mungkin tadi Bapak Arif dan Bapak Ali sudah menjelaskan tentang platform dan kurikulum merdeka. Nah, kemudian sekarang kita bertemu dengan ahlinya nih yang mungkin sudah mengaplikasikan teknologi ke pendidikan di Indonesia. Apa kabar Mas Henry dan Mas Sandi? Baik. Kabar baik. Sehat-sehat ya? Ya, saya Oke. Saya juga ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu baik peserta online maupun offline akan ada sesi tanya jawab. Jadi sama seperti tadi, peserta online bisa menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A, bukan di kolom chat ya Bapak Ibu ya, bisa di kolom Q&A. Kemudian untuk peserta offline dapat angkat tangan saat sesi tanya jawab nanti. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk sesi talk show. Nah, untuk pertanyaan pertama nih, kan tadi juga saya sudah jelaskan bahwa Assembler dan sekolahan ID menerapkan teknologi ya untuk pembelajaran. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu kira-kira dari masing-masing kalau sekolahan ID atau Assembler ini apa sih yang dipakai untuk mendukung proses belajar dan mengajar siswa? ya dari saya. Ya, selamat siang dan sore Ibu, Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru. Sebelumnya perkenalkan nama saya Henry dari Sekolah ID. Senang rasanya bisa bertemu Bapak Ibu Guru yang luar biasa dari SMP dan juga SD dan lainnya. Sebetulnya kalau Sekolah ID itu adalah tools ya. Jadi kita itu melihat beberapa teman-teman guru khususnya laporan dari orang tua terkait mereka itu tidak bisa mengulang materi yang disampaikan oleh gurunya. Jadi saat ini proses pembelajaran yang dilakukan itu adalah materi yang disampaikan oleh guru, kemudian siswa itu menerima materinya, dan kalau siswa lupa itu saat ini agak sulit. Bagaimana siswa mengulang materi itu? Gitu. Kalau dulu zaman saya kuliah itu saya suka pasang handphone di meja, terus saya shot ya ke si dosennya, lalu saya balik ke rumah, saya putar ulang. Nah, tapi habit itu akan berbeda pada saat diterapkan di tingkat SD atau SMP. Apalagi SD SMP itu adalah tingkat di mana tidak semua siswa diperbolehkan menggunakan aplikasi. Nah, sekolah itu punya satu tools namanya Akademi Sekolah. Di dalamnya itu ada berbagai macam konten yang dibuat oleh guru-guru, sehingga pada saat guru mengajar itu mengikuti ritme konten yang sudah ada. Bahkan konten itu adalah konten yang dibuat oleh gurunya sendiri. Contoh misalkan Kabupaten Kuningan, MGMP-nya sepakat kita bikin konten, dan itu difasilitasi oleh sekolah ID sebetulnya. Bikin konten, kemudian difasilitasi oleh sekolah ID, dan konten ini bisa digunakan oleh semua guru. Khusus misalnya guru matematika, berarti guru matematika yang ada di Kabupaten Kuningan bisa menggunakan platform itu untuk membantu belajar. Jadi pada saat guru mengajar itu bukan menjadi sumber belajar, tapi sumber belajar itu sudah disiapkan oleh MGP-nya sendiri. Dan jika siswanya lupa di pertemuan ketiga, sementara saat ini pertemuan ketujuh, siswa itu bisa mengulang melihat pertemuan ketiga yang guru itu sudah disampaikan. Jadi intinya adalah kita ingin coba membantu pola di mana proses pembelajaran dengan metode berdiferensial itu bisa berjalan. Karena heterogenasi siswa itu kan kita bisa sama, jadi siswa itu berbeda-beda. Sehingga dengan heterogenan ini kita harus coba menerapkan model pembelajaran berdiferensial. Artinya dengan metode ini diharapkan guru itu hanya sebagai proses pendamping siswa baru. Itu sih platform yang kita siapkan untuk membantu teman-teman guru di sekolah dalam melakukan proses pembelajaran ini. Terima kasih Pak Henry untuk penjelasannya terkait sekolah ID. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan kalau Assembler seperti apa teknologi untuk membantu. Ya, baik. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk bisa share, berbagi ilmu sedikit mungkinnya Bapak Ibu. Saya Asli, founder dan CEO dari Assembler
Assembler sendiri adalah sebuah perusahaan di Bandung berfokus di bidang teknologi imersif. Jadi teknologi imersif itu kalau Bapak Ibu pernah lihat misalnya film Iron Man gitu ya, si Tony Starknya bikin model bajunya pakai hologram gitu-gitu, 3 dimensi. Nah, kita menyederhanakan teknologi itu untuk dipakai di dunia pendidikan gitu. Karena kita percaya bahwa pendidikan itu harus seru, harus fun. Makanya kita believe on visualisasi. Jadi kita bisa bikin, guru-guru bisa bikin konten-konten 3 dimensi dengan mudah tanpa harus coding gitu ya, tanpa harus programming, sesimpel drag and drop udah bisa visualin dalam bentuk augmented reality. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang masih asing apa sih AR gitu, augmented reality, mungkin besok bakal ada workshopnya all day. Mungkin ada dari tim ada Bapak Ibu untuk bisa bikin konten AR sendiri semudah drag and drop. Minimal udah bisa PowerPoint, udah pasti bisa bikin. Itu baseline. Jadi tugas kita adalah membuat teknologi yang tadinya rumit menjadi semudah itu gitu. Jadi guru tuh udah jangan sampai pusing lagi mempelajari toolsnya, teknologinya, tapi bisa fokus ke konteksnya. Karena kan kita ngerti bahwa ini udah disibukkan dengan administrasi dan lain-lainnya. Jangan sampai teknologi ini malah jadi tambahan beban lagi. Jadi kita bisa mempersimpel teknologi itu sampai bisa dibilang invisible, gitu ya, supaya Bapak Ibu bisa fokus sama kontennya, sama konteksnya. Mungkin nanti penjelasan detailnya bakal ada workshop besok, tapi kurang lebih kita bisa imersif teknologi. Mungkin itu ya. Jadi Bapak Ibu guru di Kuningan ini beruntung nih bisa dapat workshop langsung dari sekolahan ID dan Assembler. Nah, ngomong-ngomong tentang teknologi yang digunakan tadi ya, ini kan berarti sudah berjalan ya untuk membantu guru, membantu siswa dalam pendidikan. Nah, sejauh ini seperti apa sih tanggapan dari yang sudah dapat pelatihan dari sekolah ID dari Assembler terkait dengan pendidikan yang dibantu dengan teknologi ini? Sebetulnya kalau saat ini kita menerapkan ada dua sistem. Jadi pertama itu adalah kita di tahun 2009 itu kita mulai pendekatan pada sekolah manajemen itu ke pengelolaan manajemen sekolah. Nah, sejauh ini teman-teman sekolah yang sudah menerapkan pengelolaan manajemen sekolahnya sih merasa terbantu karena mereka bisa monitoring progres dari perkembangan anak secara manajemen. Nah, seiring proses kurikulum dan lain sebagainya, kita juga harus menjaga dan mengisi di mana yang sudah berjalan. Nah, di tahun 2002 ini kita riliskan namanya yang ini sekolah tadi yang membantu proses pembelajaran yang berdiferensial lain. Nah, sejauh ini dari 200 sekolah yang sudah kerjasama dengan kita, teman-teman sekolah itu lebih bisa tertata karena khususnya untuk para kepala sekolah itu bisa memetakan kendala-kendala yang sekolah tidak. Jadi ada dua ya, tugas sekolah itu adalah bagaimana proses pembelajaran guru menggunakan konten yang kita siapkan. Yang kedua adalah bagaimana manajemen sekolah mengelola gurunya atau mengelola siswanya dengan platform manajemen sekolah yang kita sudah siapkan. Jadi ada dua bagian yang kita lakukan di sekolah. Sejauh ini memang sekolah yang sudah menerapkan kebanyakan sekolah SMA atau SMA PK. Jadi pusat keunggulan yang biasanya mereka lebih cenderung menjalankan sistem itu dengan kebingungan mereka keunggulan. Jadi alhamdulillah ya membantu untuk proses monitoring siswa yang saat ini mungkin asalnya berbasis kertas tapi jadi lebih dekat kertasnya. Jadi sebenarnya tidak kertas dan tidak dilakukan. Jadi memang ya dengan perkembangan teknologi pasti untuk pendidikan juga makin ya, kalau dari Assembler sendiri yang selama ini sudah memberikan mungkin pelatihan mungkin mengajak ke sekolah-sekolah juga mungkin mengajak guru atau murid, tanggapannya seperti apa sih ya, awalnya mungkin merasa wah ini teknologinya canggih banget pasti susah
gitu kan. Pasti ini susah banget ya. Tapi kita ngerti itu dan kita nggak mau sampai teknologi itu jadi sesuatu yang unreachable gitu. Wah, ini kayaknya saya nggak bisa deh, saya nggak bisa deh. Makanya kita melakukan optimisasi aplikasi disederhanakan gitu. Menurut pengalaman kita selama 10 tahun mengembangkan teknologi immersive ini, kita sampai di titik di mana teknologi ini tuh harus itu tadi invisible. Makanya platformnya pun di running di browser. Jadi nggak harus install aplikasi ini itu dan lain-lain. Karena kita dulu ngalamin ada saat ke lapangan itu banyak sekali kendala teknis yang dihadapi, kayak misalnya komputer yang nggak kuat, gitu kan, kalau misalnya internet yang nggak kuat, nah itu kita iterasi terus ke teknologinya supaya kita yang nyamperin, kita yang menyesuaikan dengan keadaan. Karena Indonesia kan luas sekali, jadi jangan sampai yang bisa menikmati teknologi ini hanya di kota-kota besar saja. Kan bagian wilayah lain pun sama Indonesia gitu. Karena kita harus bisa meng-cover itu juga gitu dari sisi teknologi. Dan selama ini sudah ada sekitar 9.000 guru dari Sabang sampai Merauke yang sudah bertitle Assembler Certified Educator gitu, yang mereka sudah menggunakan dan mengaplikasikan. Jadi di kegiatan belajar agar bisa jauh lebih seru, lebih interaktif gitu kan, karena keyword-keyword itu kan sebenarnya harus kita support gitu, karena anak didik makin kesini mereka kan digital native Bapak Ibu, mereka itu sudah familiar sekali dengan teknologi, karena media-media itu harus menyesuaikan dengan ya mereka berada di mana, mereka biasanya di mana, ya kita kasih tahu. Dan yaitu kita coba untuk bisa membuat teknologi ini kita democratize, kita buat platformnya mudah diakses, mudah digunakan. Alhamdulillah, responnya baik sekali. Sudah sekarang itu bahkan sudah 1 juta lebih konten yang dibuat user di seluruh dunia, ya. Bukan cuma di Indonesia saja. Dan alhamdulillah guru-guru Indonesia menyambut secara positif, gitu, karena memang teknologinya sangat-sangat disederhanakan, dimudahkan. Mungkin itu. Baik. Jadi memang perkembangan teknologi ini juga kita nggak bisa instan ya, memang harus belajar aja. Mungkin ada kesenjangan seperti kita ajarkan mungkin belum ngerti, jadi harus pelan-pelan sampai akhirnya nanti bisa mahir dalam teknologi itu ya. Nah tadi kan juga ini berkaitan dengan kurikulum merdeka ya. Tadi pada dasarnya kurikulum merdeka juga hadir karena ada latar belakangnya yang melihat bahwa di pandemi ini ternyata kurikulum harus diubah gitu, menyesuaikan dengan keadaan, begitu juga kan dengan teknologi ya. Saya mau tahu kalau dari pandangan Mas Heli dan Mas Hadi ini melihat kurikulum merdeka ini seperti apa sih? Ya, sebetulnya di kurikulum merdeka ini tidak lepas dari learning loss kita ya, dengan kondisi pandemi yang tahu kita berarti kemudian learning loss. Kemudian kalau kita melihat kurikulumnya banyak tinggal. Jadi bagaimana kita coba menggali lagi potensi anak berdasarkan keheterogenean tadi. Saya pun tos-tos kondisinya yang mereka ada sekarang. Platform yang kita memang siapkan yang di Akademi Sekolah itu adalah sebetulnya salah satu yang kita siapkan untuk membantu kondisi pembelajaran yang tadi kalau mungkin saya sampaikan itu berdiferensial tadi, sehingga kita tidak bisa memberikan materi yang sama kepada siswa dengan kondisi siswa yang berbeda-beda. Ada yang mungkin daya tangkapnya baik, ada yang mungkin daya tangkapnya kurang, ada mungkin proses pembelajarannya dengan cara yang berbeda agar anak bisa lebih menerima. Nah, si platform ini memang sudah kita siapkan, di dalamnya itu adalah satu model konten pembelajaran, di mana konten itu bisa diulas dan ulang oleh siswa. Kalau saat ini pembelajaran itu direct dan anak-anak bisa ulang. Kalau gurunya mengajar materi hari ini, misalkan kalau untuk SD, misalkan absen penjumlahan, besoknya perkalian, dia belum ngerti penjumlahan,
tapi materinya udah masuk ke perkalian, bingung mau nanya ke guru, malu misalnya. Maka sebetulnya dia bisa mengulang lagi materi yang kemarin yang sudah disampaikan gurunya, sehingga dia bisa mengulang lagi sampai dia paham. Nah, di pembelajaran yang guru sampaikan di waktu pertemuan kedua atau ketiga, fungsi guru itu bukan jadi sumber belajar lagi atau sumber materi tadi, tapi fungsi gurunya adalah sebagai pendamping proses belajar. Mungkin penerapannya nanti lebih kepada pendekatan kepada siswanya. Pertemuan kemarin apa yang tidak paham, kalau tidak paham coba lihat video sebelumnya, apa yang tidak paham sebelumnya dan lain sebagainya. Nah, proses ini dilakukan dengan harapan bahwa siswa itu bisa diberikan kebebasan, kemerdekaan. Siswanya memang punya potensi bagus di bidangnya, maka mungkin dia bisa belajar lebih cepat ke depan. Tapi kalau siswanya mungkin passionnya bukan di bidang itu, mungkin agak sedikit lambat, karena memang passionnya di bidang yang berbeda. Tapi akan lebih cepat pada saat siswa itu masuk ke bidang yang dia punya passion di bidang itu. Nah, bisa dibayangkan kalau kita tidak menggunakan reform. Misalkan guru mengajar 24 jam, guru itu 24 jam, kemudian satu kelasnya itu 4 jam, misalkan seperti itu. Berarti kalau 24 jam, guru itu wajib mengajar kurang lebih sekitar 8 kelas kalau pakai tadi, 8 kali sekitar 6 kelasan, 6 kelas. Kalau satu kelasnya jumlah siswa, 6 kali 36 guru harus ngomong. Oleh itu bersatu siswanya sebanyak 36 kali 6 kelas. Jujur dengan cara seperti itu akan sangat sulit untuk seorang guru, karena guru akan sulit memonitori perkembangan satu persatu siswanya. Tapi kalau misalnya kita menyiapkan platformnya, di situ ada video pembelajaran yang guru sudah siapkan dari awal sampai akhir. Kemudian guru itu mengajar sesuai dengan pertemuannya, dan jika ada siswa yang lupa di pertemuan ketiga, dia bisa back ke belakang untuk melihat videonya. Mungkin guru bisa mengintervensi anaknya satu persatu. Jadi kenapa ini belum ngerti ya, saya nggak ngerti di materi pertemuan kemarin misalkan. Coba lihat video yang kemarin udah dilihat ya. Oh ya Bu, coba saya lihat lagi. Dia kita mengulang lagi. Jadi metode ini bisa menjadi salah satu pola baru dari Bapak Ibu guru agar 6 kelas lagi bisa memonitori siswa. Nah, ini kita siapkan platform namanya Akademi Sekolah. Kalau di situ tidak ada videonya, apa yang bisa kita lakukan? Maka guru bisa membuat videonya, bisa membuat videonya dan bisa membuat sesuai dengan struktur materi yang diajarkan. Artinya memang dibuatlah bebas, sebebas-bebasnya dalam artian targetnya tercapai, tapi tidak melibatkan siswa. Itu sih sebetulnya yang kita yang coba bantu di dunia ini. Nah, ke Mas Hasbi, kalau Mas Hasbi melihat kurikulum merdeka itu seperti apa? Nah, tadi juga Mas Hendri juga mungkin menjelaskan terkait teknologi yang ideal gitu ya untuk kurikulum merdeka atau pendidikan saat ini. Mungkin Mas Hasbi juga bisa menjelaskan pandangan terkait kurikulum merdeka, dan menurut Mas Hasbi yang ideal itu teknologinya seperti apa sih untuk kurikulum merdeka ini? Jadi sebenarnya setuju dengan yang tadi kan yang dia jelaskan, istilahnya itu mungkin self-paced gitu. Jadi karena tiap orang itu ininya beda-beda. Dia mengingatnya, mencernanya itu beda-beda. Dan pada saat mereka puas gitu di beberapa hal, mereka bisa kembali ke pelajaran semula. Dan ini sangat erat kaitannya dengan pengaplikasian teknologi, karena memang teknologi ini mengakselerasi, memfasilitasi, membuat ini jadi mungkin. Karena kalau misalnya kita lakukan secara manual, hampir nggak mungkin ya, dan nggak scalable, gitu. Nggak bisa, gitu. Nggak akan cepat gitu pengaplikasian teknologi, nggak akan bisa terdistribusi dengan secara cepat dan efisien. Dan saya senang sekali gitu ya dengan implementasi ini, karena fokus terhadap itu tadi passion dan tiap anak gitu ya, tiap orang itu kan beda-beda, dan mereka bisa menemukan passionnya lebih dini, lebih awal ketertarikannya dia kemana, jadi itu kebebasan untuk bisa mengeksplorasi saya ini kira-kira passionnya apa ya, lebih dini. Karena itu kan sebenarnya mungkin di zaman saya dulu pada saat sekolah,
sampai SMA pun saya belum tahu saya mau jadi apa gitu. Karena saya mau belajar kok mau semuanya dipelajarin. Dan akhirnya itu jadi dasar, akhirnya saya mengambil kuliah pun jadi agak sini aja. Tapi dasarnya itu kurang kuat sebenarnya. Coba kalau misalnya saya dari awal sudah di encourage gitu ya, untuk menemukan ketertarikan saya di mana, saya bisa mendalami itu lebih banyak kesempatan mendapatkan akses ke situ gitu. Itu mungkin setelah saya lulus SMA itu udah lebih yakin gitu saya mau jadi ini. Dan itu gitu highlight kan merdeka gitu. Kita bisa merdeka melakukan gitu, sesuai dengan passion kita, sesuai dengan passion kita. Jadi ya itu saya sangat-sangat mendukung inisiatif dari Mas Menteri dan Kementerian gitu ya, untuk mengaplikasikan pertumbuhan. Kalau untuk selanjutnya yang menurut Mas Hasbi, teknologi yang ideal itu untuk Indonesia seperti apa sih? Ya, sekali lagi teknologi yang ideal itu jangan sampai mengganggu itu, gitu. Jangan sampai menyusahkan. Karena teknologi itu by the end of the day just a tools, cuman alat gitu. Kayak kita meneliti bakteri gitu ya, pakai mikroskop. Sebenarnya kan yang penting itu bukan mikroskopnya Pak, yang penting itu bakterinya. Mikroskop itu cuma buat alat bantu supaya kita bisa lebih mengerti si bakteri ini. Nah, jangan sampai teknologi itu jadi penghalang gitu. Jadi pusingnya ini harus ribet lah, mahal, gitu. Prosesnya susah dan lain-lain. Makanya itu harus dimudahkan. Tadi saya sempat beberapa kali mention teknologi ini harus tak terlihat gitu, tanda petik ya, harus invisible gitu. Karena mereka tuh hanya harusnya membantu kita mengachieve goal kita jauh lebih cepat, jauh lebih murah, jauh lebih efisien gitu. Itu jadi idealnya seperti itu. Memang pengimplementasinya nggak mudah ya, butuh waktu gitu. Karena Indonesia juga tantangannya sangat besar ya, seperti tadi yang dimention Pak Bupati dari tantangannya besar sekali. Tapi kalau kita percaya itu keniscayaan, kita harus kesana gitu, untuk mencapai ya efisiensi pemerataan yang lebih baik dan pengakselerasian lebih cepat lebih baik. Mungkin tadi saya garis bawahi yang sama dengan Mas Menteri dan Mas Hasbi itu terkait dengan learning loss dan pembelajaran diferensiasi ya. Makanya perlu ada teknologi yang membantu juga di proses pendidikan itu. Nah, mungkin tadi nyambung juga menurut Mas Hasbi dan Mas Menteri ini, kalau teknologi yang canggih itu kira-kira menjamin efektivitas dari proses belajar dan mengajar nggak sih? Mungkin tadi kan kita memang kita menyesuaikan perkembangan teknologi, kita menyesuaikan perkembangan digital, jadi kita harus menggunakan teknologi dalam pembelajaran, walaupun juga disebut bahwa harus invisible ya kan. Gitu. Tapi untuk teknologi ini menurut Mas Henry dan Mas Hasbi akan menjamin nggak sih efektivitas proses belajar dan mengajar? Ya, kalau menjamin itu sebetulnya teknologi tools, jadi tidak ada yang bisa menjamin semuanya. Artinya bahwa alat itu kembali kepada kita sebagai SDM atau resources. Kalau resources kita atau SDM-nya itu tidak bisa bergerak mengikuti perkembangan, dalam arti perkembangan itu seperti ini. Contoh adalah handphone. Dulu sebelum adanya WhatsApp itu semuanya semua SMS. Kemudian dulu sebelum adanya Android itu sebenarnya handphone itu kan yang biasa. Saya punya orang tua sebenarnya handphone yang biasa. Sekarang kalau di handphone yang biasa udah nggak suka karena sama di Android dia bisa nonton YouTube. Nah, saya kalau misalkan usia 80 tahun sebenarnya di YouTube. Jadi kalau misalkan internet mati di rumah, manggil saya pokoknya datang ke rumah nonton YouTube dulu. Jadi karena kebutuhan balik lagi. Kalau merasa butuh dengan alatnya atau toolsnya, maka prosesnya itu akan jadi alat bantu. Tapi kalau guru merasa tidak butuh dengan alat tools itu, mungkin prosesnya nggak bisa jadi alat bantu. Jadi sebetulnya tools itu sangat banyak secara teknologi. Tapi tujuan kita adalah dengan adanya tools ini adalah membantu proses penganalisaan pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, orang yang diberikan tools dan mempelajari tools yang untuk menganalisa proses pembelajaran di sekolah
itu dengan orang yang tidak mengantuk, mungkin sama-sama bisa menyelesaikan, tapi waktunya berbeda. Contoh tadi misalkan guru yang mengajar 6 kelas hanya dengan menggunakan buku teks biasa, dengan guru yang mengajar menggunakan tools, itu akan berbeda. Orang yang menggunakan buku teks biasa itu tidak bisa mengobservasi satu persatu karena jumlah siswa yang sangat banyak. Nyari namanya aja bingung, nyari kelasnya aja bingung, apalagi nyari mukanya ini itu kelas apa gitu, kan bingung. Tapi pada saat guru yang sudah membiasakan dengan tools ya, pada saat oh saya ingin tahu oh anak ini namanya si X ya, kemudian perkembangan materinya sudah sampai ke nilai 2, dia langsung cepat bisa mendapatkan informasi dan langsung bisa memberikan solusi. Artinya adalah permasalahan utamanya adalah kepada resourcesnya, awareness atau rasa ingin anak-anak kita itu jauh lebih baik dengan adanya tools ini. Jadi sebetulnya tools itu alat. Kita tidak bisa menjamin bahwa digital itu akan bisa membuat anak-anak kita jauh lebih baik. Tapi yang bisa membuat anak-anak lebih baik pertama anak kita sendiri, yang kedua didorong oleh guru. Makanya nggak pernah ada guru yang bisa digantikan sama teknologi. Guru itu tetap adalah orang tua yang hebat di sekolah. Jadi sehebat apapun teknologi, tetap guru lah yang alat teknologi adalah alat. Kalau nanti dengan teknologi yang canggih ini akan menjamin efektivitas dan Kalau konteksnya teknologi canggih, balik lagi tadi ya, setiap orang itu pastinya beda-beda gitu kan. Ada yang sudah siap gitu ya dengan mengadopsi teknologi itu, ada yang belum siap, dan tidak harus semuanya disamaratakan gitu, bertahap. Yang penting kita tujuannya jelas, kita punya visi, kita bersama. Fasenya beda-beda, ada yang udah lari gitu ya, ada yang masih merangkak, ada yang masih jalan, nggak apa-apa gitu. Dan itu balik lagi ke keadaan ya, masing-masing. Karena di tiap sekolah, di tiap wilayah itu berbeda-beda gitu ya. Ada yang udah internetnya udah 4G, ada yang bahkan belum ada internet, bahkan listrik aja masih kesulitan gitu, baru ada listrik di jam sekian gitu. Tapi yang sekarang maksudnya nggak harus dipaksakan bahwa ini harus adopsi ini sekarang juga gitu. Karena faktor lainnya banyak sekali. Anaknya siap nggak, gurunya siap nggak, infrastrukturnya udah ada belum. Jadi pada akhirnya kita yang harus realistis gitu, melihat keadaan juga, namun jangan sampai jadi pesimis. Kita tetap punya visi ke depan, ini goalnya, ideal situasinya, situasi ideal seperti ini. Untuk mencapai ke sana, tiap orang mungkin speednya beda-beda, kecepatannya beda-beda, dan it's okay, nggak apa-apa. Yang penting kita punya pemahaman yang sama bahwa teknologi ini sebenarnya bisa membantu mempercepat, membuat lebih efisien, scalable, dan lain-lain. Dan itu sudah terbukti. Jadi itu mungkin pandangan saya. Berarti kurang lebih satu nada lah ya, bahwa teknologi itu memang membantu, tapi kembali lagi ke resource-nya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Mas Menteri dan Mas Hasbi, bagaimana seorang dapat memaksimalkan teknologi bukan hanya sebatas menggunakan uang? Tadi sebetulnya hampir mirip ya seperti yang sebelumnya, bahwa dapat memaksimalkan teknologi itu pada saat guru itu atau misalnya seseorang itu membutuhkan. Jadi Bapak Ibu guru dulu senangnya SMS, ada teknologi, oh SMS itu harus bayar, sekarang ke WhatsApp harus kuota, berarti cuma kuota saja. Jadi lebih maksimal ya, jadi pelannya lagi. WhatsApp udah bisa mengirimnya gambar dan sebagainya. Nah, begitu pun di teknologi tidak harus dipaksakan semua. Misal ada banyak tools pendidikan, banyak banget tools pendidikan sampai komplit-komplitnya. Tapi kita juga tidak harus semuanya dipakai, bertahap sesuai dengan kebutuhannya. Nah, seiring proses kebutuhan itu, orang akan merasa enjoy. Misalkan, oh saat ini saya lebih senang paket tools pendidikan itu adalah untuk memonitoring kehadiran anak, misalkan. Karena anaknya udah absensinya pakai fingerprint, misalkan seperti itu.
Gurunya senang tuh lihat kehadiran, oh ada aplikasi kehadiran. Lama-lama, saya tuh pengen selain kehadiran saya tuh kayak senang juga tuh bisa memberikan informasi ke anak terkait anak itu perkembangannya, bahwa anak itu berpotensi, berarti masuk ke aplikasi DP misalnya. Senang pasang aplikasi DP-nya gitu. Terus naik lagi guru, saya pengen model penugasannya itu pakai handphone, sehingga kalau saya ngasih tugas ke anak itu langsung masuk ke notifikasi handphone orang tua. Terus sehingga kalau modul atau tools yang digunakan di dunia pendidikan dipaksakan semua dikuasai, itu nggak akan pernah bisa kuasai itu. Mirip seperti Bapak Ibu yang dulu senang ngetiknya itu di Microsoft Word. Awalnya ngetik, lama-lama, pengennya dikasih Word nih, gimana caranya jadi PowerPoint gitu. Jadi sebetulnya memang tools pendidikan itu berproses, tidak bisa serentak langsung semua digunakan, tapi berproses satu persatu. Nah nanti pada saat sudah terbiasa, ya akhirnya teknologi yang advance pun akan jadi satu hal yang biasa. Jadi guru-guru yang sudah terbiasa pakai tools yang memang sudah advance, ya balik lagi ke biasa, udah nggak mau lagi gitu, karena udah merasa nyaman di levelnya, sudah merasa nyaman di level di mana dulu menggunakan alat manual. Jadi memang lebih biasa. Kayak yang mana seorang itu dapat memaksimalkan teknologi, bukan hanya menggunakannya tapi juga memaksimalkan manfaatnya. Kalau kita bicara tentang pemaksimalan gitu ya, penggunaan teknologi, mungkin kita bisa lihat gitu ya resources teknologi yang tersedia di luar sana gitu ya, nggak harus berbayar, banyak yang free juga kan ya. Kita bisa join komunitas, kita bisa sharing dengan guru-guru penggerak, misalnya guru-guru yang memang pionir dalam menggunakan teknologi, yang mereka sudah melakukan kurasi nih teknologi yang seru nih kalau diimplementasi di sekolah. Ini udah saya cobain dan ini udah case study-nya dan lain-lain. Kita bisa coba ikutin itu gitu, kita maksimalin hasil riset dari guru lainnya. Jadi aktif join community, kita aktif berdiskusi di komunitas guru-guru yang mengadopsi teknologi. Dan gitu, cuman karena tadi ya Pak Henry mention teknologi ya edtech itu banyak sekali gitu. Dan gak mungkin kita bisa mahir di semua bidang, di semua tools. Gunakan yang mungkin ya yang dipakai gitu, yang memang dibutuhkan. Saya butuhnya sampai sini udah itu aja dulu. Gak usah memaksakan harus semuanya kita implementasikan di sekolah kita gitu, misalnya. Jadi sekarang ya dengan penggunaan internet itu makin cepat, terus komputer juga makin affordable, gitu ya, handphone makin affordable, kuota internet makin menjangkau banyak ini. Harusnya sudah tidak ada lagi alasan bahwa kita nggak bisa dapat akses ke sumber ini. Kita udah sumber resources kita udah bisa pakai Google untuk nyari apapun ada semua di sana. Jadi tinggal SDM-nya mau beradaptasi atau enggak, mau mencoba atau enggak, investasikan waktunya gitu ya, mencoba sesuatu yang baru. Mungkin itu bakal bisa jadi bikin perubahan besar. Sesuatu yang mungkin simpel dimulai dari coba dulu, ternyata ini membantu kita mempercepat suatu proses gitu. Yang tadinya berhari-hari kita bisa selesai dalam sekian jam. Itu kan sebenarnya gunanya kita teknologi itu yang bantu kita efisiensikan sesuatu yang tadinya ribet jadi simpel, jadi cepat, jadi efisien, jadi murah. Jadi itu mungkin terkait dari pemaksimalan implementasi teknologi di dunia pendidikan. Jadi intinya mungkin lebih ke bertahap gitu ya, perlahan-lahan. Nah, saya jadi penasaran selama Mas Henry dan Mas Asdi mungkin memberikan pelatihan kepada guru atau siswa terkait dengan pemanfaatan teknologi ini untuk pendidikan, kira-kira keterbatasannya seperti apa sih yang dari teman-teman yang diajarkan dari guru atau siswa? Apa yang menjadi halangan atau rintangan bagi mereka? Kita sebetulnya setiap beberapa kegiatan ya,
melakukan sharing dengan teman-teman guru, itu biasanya pertama adalah kendala yang paling utama yang biasa kita hadapi adalah dari sisi waktu. Jadi biasanya pelatihan dengan teman-teman guru itu mungkin setelah kegiatan pelatihannya balik lagi ke tempat kegiatan mengajarnya itu langsung disuguhkan dengan kerjaan lainnya. Jadi setelah dapat kerjaan lainnya, kemudian mungkin si knowledge yang kita coba sharingkan itu mungkin tersimpan lagi. Karena memang ada beberapa kegiatan. Itu yang kalau dari sisi pemanfaatannya, insya Allah guru-guru kita tuh hebat. Mereka cepat bisa mengimplementasikan dan sebagainya. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah dukungan infrastruktur. Jadi dukungan infrastruktur itu biasanya adalah dari sisi anak. Kalau gurunya sudah kan teknologi, kadang-kadang dari anaknya belum siap, atau dari dukungan orang tuanya belum siap. Karena sebetulnya proses pembelajaran di sekolah itu yang menerapkan teknologi itu tidak serta-merta hanya dibebankan kepada guru atau sekolah, tapi siswanya juga harus siap. Misal anak-anak sekarang anak saja ujiannya sudah melakukan ujian berbasis daring. Mungkin kalau melakukan ujian berbasis daring, anak-anak membutuhkan alat bantunya. Sementara anak-anak juga sebenarnya memiliki alat bantu dan orang tua memiliki kemampuan yang sama seperti itu. Jadi salah satunya adalah dari situ. Nah, dengan adanya edukasi tadi, sebetulnya tidak selalu kepada teman-teman guru, tapi mungkin ada yang bisa disaringkan lagi dari teman-teman guru atau dari sekolah kepada orang tua. Jadi teknologi itu hanya alat bantu dan sasarannya adalah siswa, dan orang tua pun harus sama-sama memahami bahwa proses monitoring siswa itu sekarang kita sudah sama-sama digital. Orang tua pun ya harus ikut melek, jangan sampai udah digital anaknya dikasih handphone, tapi orang tuanya nggak paham ternyata handphone yang dipakai anaknya itu dipakai misalnya buat main game. Jadi sama-sama, jadi itu sih salah satu kendala yang terjadi setelah implementasi pasca itu. Memang harus ada kerjasama ya antara teknologi sendiri, kemudian juga guru, siswa, dan orang tuanya. Oke, kalau dari sisi sendiri selama ini siswa senior untuk pelatihan, apakah ada kendala terkait mungkin yang tadi Mas Henry sampaikan? Ya, kalau kita bicara tentang kendala, mungkin balik ke bagian yang sangat fundamental gitu ya, infrastrukturnya, sarana dan prasarana. Karena memang mau teknologi ini membutuhkan hardware, internet, membutuhkan listrik gitu bahkannya paling dasar. Karena ada juga beberapa daerah yang membutuhkan listrik itu. Jadi sebelum itu memang set gitu ya, secara fondasinya untuk ini mungkin pengimplementasian teknologi apapun gitu bakalan agak lambat gitu, bakalan terhambat gitu. Karena itu sarana infrastruktur mungkin itu yang bakal jadi fondasi untuk ini gitu, untuk bisa akhirnya tools itu bisa berjalan di atasnya. Kalau fondasinya nggak ada, nggak bisa, susah. Dan memang ya itu tantangan Indonesia itu kan kita pulaunya banyak sekali gitu. Memang untuk melakukan pemerataan itu tantangannya besar sekali. Cuman selama dari semua pihak gitu ya sepakat nih untuk kita gotong royong dari pemerintahnya, dari industri, dari kami gitu ya, dari startup, dari swasta, dari dinas, dari semua mendukung siapa itu bisa terakselerasi gitu. Cuman memang tantangan sampai saat ini itu tadi ya, dari infrastruktur, sarana, karena itu fondasinya gitu. Tanpa ada itu kita susah gitu, untuk bisa membawa teknologi ke suatu wilayah atau suatu kota. Dan itu dialami gitu selama kita sosialisasi tentang teknologi.
informasi. Jadi kalau teknologi ini kan lama-lamaan juga akan terus berkembang, kebutuhan kita juga akan terus berkembang. Kita juga ada memanfaatkan teknologi ini juga didorong dengan adanya pandemi juga ya. Kita nggak tahu nanti ke depan akan ada apa lagi, teknologi juga akan lebih berkembang lebih pesat. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Mas Henry dan Mas Hasmi melihat kemajuan teknologi ke depan untuk mendukung keberlangsungan kurikulum pendidikan? Karena kan tadi teknologi memang terus berkembang, sementara kebutuhan berkembang. Ini kalau dilihat ke depan akan bagaimana terkait dengan kurikulum pendidikan? Ya, tadi sebetulnya kalau teknologi itu pasti jadi orang masih melihat bahwa teknologi itu karena bahasanya digital, jadi lebih membayangkan adalah aplikasi. Nah, perkembangan teknologi itu pasti akan terus dinamis dan percepatannya itu ya akan sangat cepat sekali. Orang mungkin kalau di luar udah tahapannya udah lebih seperti mungkin yang Kang Hasbi sampaikan tadi, mungkin di luar negeri ya air udah luar biasa ya pemanfaatannya di sana. Di kita masih belum karena memang keterbatasan dari hardware-nya. Teknologi bukan hanya dari software, tapi ada hardware-nya. Kemudian SDM-nya juga banyak hal sebetulnya. Sehingga pada saat teknologinya lebih cepat, lebih kencang, maka dari kitanya harus ikut ke teknologinya gitu. Kayak handphonenya lebih kebaruan ke sini ya kitanya harus ikut juga. Ada aplikasi baru dan sebagainya. Dan memang sudah tidak bisa dihindari. Jadi kalau kita menghindari percepatan atau menghindari dari perkembangan teknologi itu sudah tidak mungkin. Jadi akhirnya ya kita dibalik lagi. Apakah orang yang siap untuk lebih advance dari kita dengan perkembangan teknologi sehingga kita memang ikuti proses itu. Gitu. Jadi teknologi itu sesuatu keniscayaan yang tidak bisa ditahan oleh kita dan kita harus mengikuti itu. Sehingga kalau tadi disebutkan bahwa guru penggerak itu apa guru penggerak itu kan guru yang memang sudah diberi sedemikian rupa agar bisa mengikuti perkembangan teknologi yang jauh lebih baik dan itu bisa disaringkan dengan teman-teman guru. Jadi memang itu salah satu model makanya pemerintah agar teman-teman guru itu bisa mengikuti perkembangan teknologinya secara mungkin bertahap dan insya Allah bisa lebih besar. Terima kasih Mas Henry. Kalau untuk Mas Hasmi melihat perkembangan teknologi ke depan, apakah memang bisa membantu kurikulum mereka ini agar berjalan lebih baik? Ya, kalau kita bicara konteksnya apakah teknologi bisa membantu gitu ya, implementasi kurikulum mereka belajar pasti karena itu seperti apa ya, bagian sangat erat yang nggak bisa dilepas karena kalau misalnya kita mau mengadopsi teknologi ini ya mau kita harus bisa beradaptasi dengan perkembangannya, walaupun nggak semuanya harus kita adopsi karena dari segala hal pasti ada sisi baik, ada sisi buruknya. Yang sisi buruknya yang harus kita ambil, kita pakai yang kita rasa ini ada manfaatnya buat diri saya, membantu saya di proses belajar mengajar, itu yang kita ambil. Jadi nggak harus ini udah sejauh ini nih perkembangannya gitu. Kira misalnya gitu. Kalau saya belum siap malah jadi buang waktu nggak efektif. Gitu. Jadi sekali lagi perkembangan teknologi balik lagi kita berkaca pada keadaan kita sekarang di fokus kita di lingkungan kita mana yang bisa kita ambil dan kita belum nih kayaknya nggak apa-apa nggak sekarang mungkin depannya lagi disesuaikan dengan keadaan kita sendiri. Maksud saya ini latest teknologinya artificial intelligence, machine learning, deep thinking dan lain-lain.
malah nantinya mempersulit, jadinya kontraproduktif. Yang tadinya teknologi membantu malah jadi bikin ruwet gitu. Jadi balik lagi ya, itu hanya alat, itu alat, jadi kita ya, kontrol gitu sih. Tapi kalau dari Mas Asmi dan Mas Henry, optimis lah ya untuk teknologi bisa kita manfaatkan dengan lebih baik lagi ke depannya. Harus ya bisa lah jadi alat bantu proses pembelajaran itu, kata proses pembelajaran kurikulum merdeka itu ya untuk alat itu Iya, benar. pasti sangat membantu, pasti sangat membantu. Baik, kebetulan kita akan masuk sesi tanya jawab, Mas. Nanti akan diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu guru yang sudah hadir di sini. Tapi sebelumnya saya ingin membacakan terlebih dahulu pertanyaan dari Bapak Ibu guru yang ikut secara online. Kebetulan banyak sekali, akan kami kurasi terlebih dahulu. Di sini sudah ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Bapak Iwan SNI, guru dari SMPN 4 Kuningan. Apakah aplikasi tersebut sudah terkoneksi dengan medsos yang lain? Sebab biasanya saya membuat karya pembelajaran di suatu aplikasi lalu saya share melalui medsos agar mudah dipelajari oleh murid. Mungkin ini bisa dijawab. Ya, sebetulnya kalau guru sudah mulai bisa membuat kontennya di medsos, berarti guru udah luar biasa. Artinya ini sudah bagian dari pemanfaatan teknologi. Jadi medsos itu adalah salah satu media yang bisa kita manfaatkan sebagai pemanfaatan teknologi, tapi lebih kepada personal. Jadi gurunya sendiri yang memang punya inisiatif menggunakan medsos dan si siswanya melihat medsosnya si guru, misalkan adalah YouTube, misalkan gurunya membuat di YouTube, kemudian siswanya menonton atau melihat di YouTube-nya. Nah, sangat mungkin dan bisa diterapkan. Itu sangat mungkin, dan memang kita terintegrate dengan medsos tadi, gitu, misalnya tadi itu. Nah, yang jadi permasalahan adalah jika kita menggunakan medsos itu memang desainnya itu bukan untuk pendidikan yang memang terstruktur. Nah, kita mencoba menggabungkan antara proses pembelajaran berdasarkan kurikulum yang sudah terstruktur dengan video yang sudah disiapkan, kemudian video itu mungkin bisa terintegrate dengan medsos tadi. Jadi sebetulnya kalau Bapak Iwan, misalkan Bapak Iwan sudah ada kontennya di medsos tadi, itu sangat bagus sekali. Tinggal bagaimana kita ingatkan, misalkan pertemuan pertama materinya apa, konten medsosnya apa, pertemuan 2 apa, medsos yang ketiga apa, medsos yang lain. Sehingga siswa itu bisa tahu, tidak harus men-scroll medsosnya Bapak Iwan, tapi cukup buka portalnya dan dia bisa tahu, oh pertemuan pertama adalah ini, oh iya, nah itu mungkin yang sangat bisa dilakukan. Dan payungnya itu luar biasa. Kenapa pemanfaatan teknologinya udah hebat kalau udah pemanfaat. Apresiasi untuk Bapak Iwan ya Pak. Apresiasi. Kalau Mas Sakti gimana kalau aplikasinya Assembler atau bisa disambungkan dengan medsos? Bisa. Jadi guru itu bisa bikin materinya di Assembler, terus habis itu nanti bisa direkam jadi video. Dari video itu nanti bisa di-share kemana-mana, ke Instagram, Facebook, TikTok misalnya. Jadi dan bagus sekali gitu ya, misalnya Pak Iwan ini untuk bisa mengikuti muridnya lagi dari mana nih, lagi di medium yang mana, saya coba menyesuaikan gitu. Dan itu luar biasa gitu ya, mau gitu untuk bisa nyamperin bagaimana saya coba pelajarin medium itu dan saya coba sesuaikan gitu dengan perkembangan zaman sekarang. Tapi secara teknis bisa. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Ibu Siti Nurjana, bagaimana caranya agar bisa mengakses platform sistem teknologi pembelajaran yang dibahas Mas Henry dan Mas Sakti? Ya. Bagaimana caranya agar bisa mengakses platform sistem teknologi besok? Bagaimana caranya besok kita coba sampaikan. Besok kita akan kita akan coba sharing kepada Bapak Ibu guru yang hadir tentang bagaimana menggunakan platform itu. Kita tuh dari platform yang kita miliki itu sangat kompleks ya, banyak sekali fiturnya. Tapi
besok itu kita akan coba bertahap, jadi sedikit-sedikit dulu sesuai dengan nanti bisa dimanfaatkan. Jadi untuk bisa anak-anak manfaatkan, memang sekolahnya harus diverifikasi dulu. Sekolahnya verifikasi, besok proses verifikasi sekolahnya, kemudian nanti siswa gurunya setelah ada verifikasi itu bisa punya akun khusus untuk memanfaatkan data. Jadi nggak bebas akses account. Tujuannya agar punya privasi sendiri. Prosesnya simpel, tinggal masuk ke website saya, buka editornya, udah pasti bisa. Dan tadi saya sudah bilang, kalau Bapak Ibu bisa Microsoft PowerPoint, insya Allah bisa ngikutin. Bisa. Bedanya kalau PowerPoint kan 2 dimensi, gambar, video, teks. Assembler itu 3 dimensi. Jadi bentuknya 3D gitu, bisa dilihat dari berbagai sisi. Ada teks juga, ada gambar juga. Tapi semudah drag and drop loh. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa. Kan juga mau lihat website-nya bisa langsung nyobain pakai browser aja, nggak harus install apa. Jadi emang itu kita berusaha keras untuk bisa membuat si teknologi ini simple. Udah bisa nih Bapak Ibu. Itu sih. Bapak Ibu peserta online, jika ada pertanyaan yang belum dijelaskan di paparan Mas Edi dan Mas Edi tadi, bisa ditanyakan di kolom Q&A. Saat ini kita akan beralih ke pertanyaan dari peserta offline. Bapak Ibu di Kabupaten Kuningan, apakah ada yang ingin bertanya kepada narasumber? Baik. Boleh dibantu untuk memberikan mikrofon. Boleh disebutkan nama, kemudian dari sekolah asalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asep Gunawan dari SDN 2 Ancaran Kuningan. Ini menarik sekali tentang assembler ya Pak. Yang jadi pertanyaan, apakah ini bisa loginnya dengan akun belajar.id. Kemudian saya pernah nyoba utak-atik dikit ya, lalu membandingkan dengan produk-produk yang udah di pasaran seperti yang pakai kacamata menghadirkan wujud nyata ke dalam kelas yang sebelumnya nggak mungkin ya. Saya basic untuk pelajaran PAI Pak, ketika mengajarkan anak untuk materi kiamat saja berbasis Al-Qur'an, batakul menjibah lokal ini mampus dan guru-guru akan dihamburkan. Nah, saya menginginkan si anak itu langsung menyekian kata jibal di Al-Quran ya. Lalu jibalnya muncul dan gunung yang meletus itu hadir. Nanti kan kolek dengan geografi, IPAS dan sains-sains yang lainnya. Nah kemudian lahar, luar dan sebagainya. Ini menarik di situ. Tapi untuk alat-alat yang tadi disebutkan dengan kacamata dan sebagainya itu kan kita nggak dijangkau dari sisi biaya ya. Jadi ketika anak men-scan ayat sucinya, Al-Qur'annya, kata jibal, langsung muncul bahasa Arab jibal, Indonesianya muncul gunung, kemudian Inggrisnya muncul mountain dan sebagainya. Kemudian bagaimana proses penghancuran gunung, kemudian sampai ke sananya reboisasi dan sebagainya setelah bertahun-tahun usai. Nah itu menarik sekali. Itu baru dari faktor sainsnya dulu ya. Jadi kita nggak capek memang waktu ngajar ya. Nah yang jadi pertanyaan saya, seperti yang Bapak tadi katakan, bahwa teknologi ini memang pada dasarnya ingin memudahkan ya, tapi tidak juga harus bikin ribet dengan mahalnya itu. Nah kemudian studi kelayakan di sekolah saya yang ya di Kuningan ini belum sampai seperti di kota-kota besar. Mayoritas masyarakat juga dengan handphone seadanya. Bahkan saya baru bisa menjadwal per kelompok untuk bawa Android. Tidak mungkin setiap hari saya bebaskan ke anak didik untuk membawa HP. Itu juga bahaya ya. Kadang mereka langsung memvideo kita, action kita yang belum tentu kita kontrol, lalu tiba-tiba viral di YouTube ya.
itu juga bahaya. Rekam jejak digital kan kejam banget ya Pak. Nah kemudian ini baru di jadwal saja, setiap pelajaran PAI satu kelompok satu HP saja yang dibawa. Nah ini juga menarik tadi soal sarpras yang belum merata di kita ya. Kemudian kelompok juga saya baru dapat 5 ya sekolah saya. Jadi memang belum maksimal gitu. Tapi bukan berarti mustahil untuk dicoba kan. Seperti kata Bapak tadi ya. Yang penting tetap faktor gurunya, humannya memang mengontrol semua itu agar melek digital tanpa harus merusak mental gitu kan. Seperti itu ya. Nah, yang jadi pertanyaan dengan mahal-mahal alat yang tadi, lalu saya ingin meminimalisir agar lebih mungkin diterapkan studi kelayakan di tempat saya dengan HP seadanya. Nah, kemudian pembagian kelompok dan sebagainya. Tapi mungkin untuk assembler ini diterapkan minimal untuk eskul berbasis project aja yang sekian persen dalam satu semester. Walaupun nggak setiap pelajaran harus assembler kan gitu ya. Nah itu mungkin ya, kiranya Bapak bisa memberi pencerahan atas dua pertanyaan tadi. Yang pertama, apakah bisa diuji dengan akun belajar.id. Yang keduanya, meminimalisir soal biaya yang mahal tadi. Apalagi sekarang udah berbasis website gitu ya, nggak perlu install atau gimana. Mohon pencerahan. Oh ya, lupa lagi yang ketiganya, apakah besok untuk pelatihan assembler dengan satu pertemuan itu benar-benar capaian pembelajarannya kita dapat maksimal, lalu pulang dari sini membawa produk assemblernya berupa apa dengan satu pertemuan itu besok ya. Nah, apakah sudah bisa langsung di kelas diterapkan? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Asep dari SMN 20. Bapak guru mata pelajaran agama berarti ya? Oke, untuk Mas Hasbi pertanyaan tadi boleh dijawab? Ya, terima kasih Pak. Pertanyaannya untuk jawaban pertanyaan satu, kita bisa login pakai akun belajar ID. Untuk sekarang assembler itu bisa login pakai cara yang pertama pakai Google Account, yang kedua pakai email, yang ketiga pakai Apple ID, yang keempat pakai Facebook. Dan mudah-mudahan dengan acara ini harusnya sudah bisa apa salah satunya mungkin ya. Mungkin Bapak Ibu ada punya Gmail atau punya Google Account, itu udah bisa login langsung atau sekali klik aja sign in with Google. Ya mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa berkolaborasi dengan Kemendikbud untuk mengintegrasikan single sign-on dengan akun belajar ID, jadi bisa tersinkronisasi datanya. Mudah-mudahan seperti itu. Yang kedua mengenai tadi mungkin ini nanti pengimplementasiannya susah atau enggak ya, saya dengan sekolah saya batasannya mungkin tadi yang sempat jelaskan. Tadi di awal saya bilang assembler itu kita iterasi itu kita improve terus gitu. Yang tadinya bahkan aplikasi yang diinstal sekarang tuh udah bahkan cuman cukup browser aja gitu. Dan kita kemarin sampai testing juga untuk Chromebook itu jadikan benchmark gitu. Karena Chromebook kan ini ya affordable, bisa harganya terjangkau gitu. Dan banyak yang digunakan di sekolah-sekolah. Nah, kita tes di situ dan bisa running di situ. Kita sudah coba untuk istilahnya menyederhanakan, memudahkan semuanya supaya Bapak Ibu dengan sarana dan prasarana yang Bapak Ibu miliki itu bisa dimaksimalkan. Mengenai tadi misalnya harus ada kacamata itu gitu, nggak harus sama sekali. Cukup bahkan dengan Chromebook saja gitu, dengan laptop yang Bapak Ibu punya, dengan handphone atau dengan tablet yang Bapak Ibu punya, itu udah bisa dipakai. Dan assembler itu akunnya disimpan di cloud, bahasa keren itu server gitu di cloud, dan semua datanya itu tersinkronisasi Bu. Jadi kalau saya Bapak bikin di handphone, terus besoknya dibuka di Chromebook, itu datanya ada gitu, tersinkronisasi gitu. Dan enaknya konten yang udah dibuat itu bisa di-embed, bisa di-embed ke LMS, bisa di apa tadi sempat kita sudah di sebelumnya, kontennya itu bisa dimasukin ke blog, ke website, jadi mudah untuk disebarluaskan. Dan saya sangat mengapresiasi, tadi udah pernah coba gitu ya, dan udah kebayang
implementasi atau metode di kelas ya tadi misalnya men-scan terus muncul simulasinya gitu kan, agar anak bisa lebih mudah memahami kan tujuannya. Karena visual itu Bapak Ibu itu diserap otak tuh 60.000 kali lebih cepat daripada teks gitu. Jadi dengan visual yang ada animasinya, ada simulasinya itu cepat banget diserap dan itu nempel di kepala. Jadi tadi yang saya sampaikan, terima kasih sudah mencoba dan mudah-mudahan besok pada saat workshop itu insya Allah 3 jam ya, itu kita bakal coba sampaikan dari nol, dari awal sampai nanti Bapak Ibu udah bisa bikin konten imersif sendiri gitu. Bukan cuma akses konten yang udah ada, tapi bisa bikin sendiri. Karena pengimplementasian itu luas banget Bapak Ibu. Ada yang bikin interaktif kuis, ada yang bikin istilahnya itu reservan tuh kayak harusnya dari sesuatu yang bisa di-scan terus muncul tuh selanjutnya. Kreatif Bapak Ibu guru di Indonesia. Dan ya itu mudah-mudahan insya Allah besok Bapak Pasek lanjut ya, nanti bisa langsung di general tim kami. Nanti kalau misalnya ada yang kurang ngerti langsung aja Pak, maupun kita di sini nih langsung tanya gitu. Nanti insya Allah pada saat selesai workshopnya Bapak Ibu udah punya skill baru lah, udah bisa dari yang belum sama sekali sampai ada produk yang bisa dipakai langsung terus. Itu sih. Ini semoga menjawab ya Pak Asep ya. Oke baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah dari Bapak Ibu yang hadir di sini ada yang ingin bertanya pada para narasumber? Ya, boleh panitia dibantu untuk memberikan mikrofon ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nono Kustruan dari SDN Campur Bilis. Terima kasih atas waktunya. Tadi yang sudah dipaparkan oleh para narasumber terkait tentang platform belajar, yaitu Sekolah ID dan Islamber. Yang saya tanyakan, di sini sistemnya free atau berbayar untuk kedepannya. Dan alhamdulillah kalau besok misalnya ada pembelajaran, saya harapkan ini ada kesinambungan, ada terus menerus itu, jangan sampai hanya satu kali pertemuan itu sudah selesai. Kami pernah belajar tentang rumah belajar, karena rumah belajar ini yang difasilitasi oleh Kemendikbud. Kami mendapatkan sosialisasi, tetapi tidak ada kesinambungan. Ternyata di sana dituntut guru itu harus aktif dan proaktif. Nah, di sana guru kalau kita tidak bisa membuat animasi pembelajaran, tentunya tidak bisa juga mengikuti platform tersebut. Nah, apakah di platform ini juga sama, guru dituntut untuk membuat sendiri gitu tentang media-media pembelajaran untuk siswa. Terima kasih. Baik, tadi atas nama Bapak siapa? Nono Kustruan. Bapak Iwan. Nono Kustruan. Bapak Nono. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Boleh dijawab oleh yang terlebih dahulu. Ya, terima kasih Pak. Terkait sekolah ini memang platform ini untuk saat ini memang kita free Pak untuk beberapa fitur. Jadi memang ada fitur yang memang free untuk khusus di event ini untuk kegiatan. Dan kita sudah jalan cuma dari 2019. Ada beberapa sekolah yang sampai sekarang teman-teman sekolah masih menggunakan. Nah, bagaimana kalau misalkan ada fitur yang mau advance-nya lagi? Mungkin itu yang nanti mungkin ada lagi case yang berbeda. Tapi sejauh ini si sistem yang kita sampaikan melalui kegiatan yang berjalan sekarang. Jadi kalau kita bertanya itu peserta yang mengikuti kegiatan itu kita berikan free untuk dimanfaatkan. Jadi kita udah 2019 dan sekarang 2022 mereka masih bisa menggunakan. Nah, untuk di sekolah tadi seperti itu. Karena sangat banyak ya tools kita itu ada yang free-nya, juga ada yang dibayarnya. Tapi sejauh ini untuk dulu sih kita berikan free untuk dulu. Gitu. Tapi
Tapi kalau untuk fitur lainnya, kayak misalkan ada lagi nggak fitur lainnya? Kita ada fitur salah satunya misalkan bisa ada fitur yang disebut dengan presensi misalnya. Kita punya presensi selain proses pembelajaran. Kita ada fitur presensi yang menggunakan wajah dan sebagainya. Nah itu karena ada penguatannya, itu baru berbeda. Karena ada alat yang harus dibeli sekolah, misalnya kayak presensinya yang harus dipasang di sekolah. Jadi alatnya itu ya memang harus dibeli, bisa seperti itu. Tapi secara sistemnya, jadi sebetulnya kalau untuk fungsi dari sistemnya sendiri bisa digunakan. Balik lagi ke sekolahnya pada saat kita sudah berikan, apakah dimanfaatkan atau tidak. Jadi kita kembali. Kalau dari sekolahnya seperti itu. Mulai Iya, terima kasih pertanyaannya. Untuk assembler itu bisa dibilang hampir semua fungsinya itu tuh gratis. Bapak udah bisa langsung register pakai akun tadi gitu ya, for free. Fungsi-fungsi 3D-nya, akhirnya semuanya bisa langsung diakses. Bedanya dengan premium, dengan premiumnya itu hanya di kontennya saja. Jadi kontennya itu ada yang free, ada yang premium. Tapi kalau saya Bapak cukup dengan konten free atau bahkan bisa bikin sendiri, semuanya gratis ya, free. Dan multi platform ya Pak, sudah bisa di browser, di website, di app AWS dan itu sih dari saya. Tadi ada pertanyaan kedua ya Pak? Ada pertanyaan kedua ya Pak? Atau udah ya? Udah ya? Tadi Pak Nono juga berharap ini bukan hanya pelatihan yang sekali aja Pak ya, bisa berkesinambungan. Saya komen tentang itu ya Sobat. Jadi memang penting banget ya setelah kita adakan pelatihan jangan sampai udah itu lost aja, akhirnya lupa ya, telah lagi dengan kegiatan-kegiatan lain. Kenapa saya menyarankan setelah Bapak Ibu pelatihan, Bapak Ibu join komunitasnya gitu. Kita ada namanya komunitas ACE, Assembler Certified Educator. Itu di mana guru-guru dari seluruh Indonesia join di situ. Kita ngumpulnya di WhatsApp group Pak. Itu nanti kita saling tolong Pak, saling bantu. Ini apa yang sulit nih? Kadang Bapak Ibu itu pada bikin istilahnya itu buka warung, gitu. Buka warung itu buka webinar. Kita saling tolong. Kita lagi bikin ini, lagi membahas tentang fungsi ini. Bapak Ibu masuk nih jam 3 sore ini. Jadi yang melatih itu udah harus dari assembler, tapi dari guru-guru yang tergabung komunitas ini juga kita saling bantu gitu. Nah dari situ kita bisa saling sharing, ini penggunaan di kelasnya seperti apa sih, implementasi itu seperti apa, dan itu kita berbagi inspirasi, berbagi cerita kita, saya pakainya kayak gini nih di kelas, dan ini membutuhkan apa aja nih. Itu dari situ kita bisa terus gitu ya, kita bisa terus belajar gitu, kita dapat kenalan baru, dapat link baru gitu. Dari situ alhamdulillah sekarang udah ada 9.000 lebih yang tergabung di komunitas ACE ini, dan kita ya spiritnya kita maju bareng, kita sama bantu. Baik Pak, semoga menjawab ya Pak ya. Kita kembali lagi ke pertanyaan dari peserta online. Ada Pak Denny, mungkin tadi sudah berkaitan dengan jawaban Mas Asman tadi. Beliau bertanya, kami berada di wilayah pedalaman dan kurang sinyal. Apakah bisa diterapkan pembelajaran teknologi seperti yang disampaikan Selain itu, berikut yang ketiga dari Bapak Denny. Ya, selain itu tenaga pendidik pun masih minim pengetahuan teknologi. Mungkin boleh ditanggapi Mas Hendri dan Mas Asmi. Ya, untuk kali ini, jadi apakah di pedalaman sinyal apakah bisa diterapkan pembelajaran? Memang sebetulnya kita untuk saat ini mungkin mohon maaf Pak, karena sifat sektor kita ada bisa, tapi kita lagi mempersiapkan satu namanya SID box. Jadi mungkin di tahun misalnya di bulan khusus kita menuliskan namanya SID box. Jadi SID box itu adalah semacam mini set, jadi bisa disimpan di sekolah, di mana proses pembelajarannya itu bisa dilakukan secara offline. Jadi tidak harus ada online dan sebagainya. Nah, jadi si SID box ini tinggal dipasang di sekolah, kemudian guru akan menggunakan toolsnya, dia pilih tools bisa seperti di sekolah ini ada apps-nya itu.
dia pilih apps-nya ya apps yang memang sifatnya tidak online saja, tapi offline posisi sekolahnya. Nah itu bisa dilakukan dan SID Box ini kita lagi siapkan dan insya Allah di Agustus ini kita mulai di SID Box. Nah SID Box ini memang dipersiapkan untuk yang daerah 3T tadi yang memang dia tidak sama, tapi dia bisa si alat ini bisa membantu para guru dari sisi tracking tadi, tracking proses pembelajaran yang dilakukan oleh kelas. Namun untuk yang fitur yang sekarang memang kita masih menggunakan fitur online. Insya Allah di Agustus pada ini kita bisa membantu proses pembelajaran yang bersifat online. Terima kasih Pak Deni atas pertanyaannya. Untuk assembler memang dibutuhkan koneksi internet. Untuk sekarang memang dibutuhkan koneksi internet karena memang data-data yang disimpan itu berada di server, berada di cloud dan membutuhkan internet untuk di-download. Memang kita sekarang lagi mencoba mengimplementasikan semi offline. Jadi kalau misalnya konten yang udah pernah download, kali kedua buka lagi itu sudah download lagi, tapi buka dari storage atau laptop atau kayak gitu. Cuma memang batasannya untuk saat ini memang internet dibutuhkan. Kalau misalnya kesehatan internet kurang kencang, sambil jangan sama. Selama itu masih ada internet, bisa download dulu gitu ya, initial download di awal, misalnya di download kali kedua itu udah download lagi. Tapi mudah-mudahan ada ini nanti di daerahnya bisa supaya bisa nanti lebih baik lagi dari media supaya status teknologinya bisa lebih maksimal. Ya, Bu. Tapi saya lihat tadi setelah Anda dan Ascender sudah mulai ini ya bisa tidak online pun mungkin bisa sedikit. Mungkin kita juga kalau lihat beberapa tahun ke depan tidak menutup kemungkinan itu bisa digunakan secara offline gitu ya Mas ya. Baik, saya ingin memberikan kesempatan kembali kepada Bapak Ibu yang berada di ballroom ini. Apakah ada yang ingin bertanya kepada Mas Hakdi? Dipersilakan. Boleh tunjuk tangan bagi yang ingin bertanya, Bapak Ibu. Oke, mungkin belum ada ya. Kita lanjut kembali ke pertanyaan peserta online. Kebetulan sudah banyak sekali dan sudah kami kurasi. Ada dua pertanyaan baru. Yang pertama dari Bapak Agus Danu. Bagaimana hubungan dengan Google Classroom? Apakah sekolahan ID ini sebagai alternatif ataukah perlu? Boleh dijawab Mas Yandi. Iya, sebetulnya si sekolah ini itu lebih kepada alternatif lain. Jadi alternatif lain di mana kendala yang mungkin dihadapi oleh sekolah itu adalah jika Google Classroom itu hanya digunakan belajar begitu kan gak maksimal. Jadi gurunya mengajar menggunakan Google Classroom sehingga guru tidak bisa saling membutuhkan materi antara guru yang berbeda. Nah, sekolah ini memang dipersiapkan untuk membangun sesuatu di mana mungkin fiturnya atau toolsnya mirip-mirip dengan Google Classroom, bisa ini itu dan sebagainya. Tapi materinya itu kita bisa menggunakan materi dari yang lain, dari guru yang lain. Seperti tadi, dalam satu sekolah itu guru bahasa Inggrisnya itu ada 2 atau 3. Maka materi yang dipersiapkan itu adalah materi yang GMP, sehingga si guru itu tinggal menggunakan materi dari yang GMP yang harapan ke depan adalah si guru itu sudah tidak terus direpotkan lagi untuk mengulang. Kedua adalah pada saat pelajaran baru, guru pun sama, tidak harus membuat materi yang sama karena dia punya historical yang dia bisa duplikasi ke semester berikutnya. Jadi sebetulnya STD itu adalah yang Bapak Ibu bisa gunakan. Yang saat ini kalau pakai Google Classroom khususnya kalau ujian luas misalnya, itu mungkin agak repot pada saat menyusun hasil jawaban dan kita bisa punya alat bantu itu langsung mendapatkan hasil langsung di proses pembelajaran. Jadi sebagai alternatif untuk Bapak Ibu. Dan selanjutnya ada pertanyaan keempat dari peserta online dari Ibu Ida Fanda.
Assalamualaikum, bagaimana tata cara menguasai assembler sampai advance? Apakah ada pelatihan yang berjenjang dan bagaimana cara mengikutinya? Kalau ini mungkin pertanyaan online, jadi besok tidak mengikuti workshop nih Mas Hasbi. Boleh dijelaskan terkait pertanyaannya? Baik, terima kasih Bu Ida atas pertanyaannya. Jadi bagaimana tata cara menguasai assembler sampai advance? Di assembler sendiri toolsnya banyak. Semua konten itu bisa dibangun dengan cara drag and drop aja. Kan? Kalau kita lihat PowerPoint, bahkan PowerPoint lebih kompleks, toolsnya lebih banyak. Assembler itu cuma lihat aja nanti ya, dibuka di versi webnya, itu cuma ada satu sidebar, itu pun cuma ada 5 menu, 5 elemen, 3D, 2D, teks, video, sama animasi. Dan itu aja. Jadi guru bisa merangkai gitu ya, merangkai sebuah konten nanti dibuat interaktif. Misalnya kalau model jantung ini ditekan, bisa keluar nanti teks penjelasannya. Atau kalau misalnya ini tombol yang ditekan, keluar model kreativitas. Jadi untuk bisa sampai advance, sepertinya kalau untuk menguasai toolsnya nggak butuh, bahkan nggak sampai sehari sih. Mungkin Bapak nanti bisa buktikan sendiri gitu besok ya, nanti bakal di-guide sama rekan saya. Itu toolsnya sangat-sangat mudah, sangat-sangat simpel. Yang membedakan nanti kreativitasnya. Kreativitas Bapak Ibu menggunakan tools tersebut, konteksnya apa gitu, mau dibuat interaktif, mau dibuat apa, itu kayak tadi saya bikin simulasi hari kiamat gitu. Rumah Itu belajar kan kan harus bikin itu kelas kembali ke bisa kreativitas orang-orang lah, konsep. nggak mau tahu Teknologinya sendiri orang-orang kita kan permudah. ibu dewe Jadi itu sih. Mungkin kalau saya pengen dapat inspirasi tadi, kita join komunitasnya, komunitas ACE, sama sertifikat edukator, untuk dapat lebih ke tips-tips cara ininya gitu, bukan mempelajari toolsnya, karena saya yakin toolsnya itu mudah banget gitu. Jadi nanti fokusnya ke konten aja gitu, fokusnya itu sih. Baik, terima kasih jawabannya. Saya berikan kesempatan kembali kepada Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Peserta online. Sudah cukup, mungkin langsung masuk saja ke closing statement dari Mas Hendri dan Mas Hasbi, dipersilakan. Ya, dari saya mungkin Bapak Ibu Guru adalah salah satu kunci dari keberhasilan anak. Tapi teknologi adalah alat bantu yang menjadi sistem yang membantu proses pembelajaran. Jadi tetap bahwa sehebat apapun sistem tidak akan menjadi pengaruh besar jika tidak ada muridnya. mulai ganti malah ganti ke robot. Kami hanya membantu proses pembelajaran di sekolah melalui teknologi, dan selanjutnya Bapak Ibu Zero kan robot kemarin mah Warface Zero kan digital, kita udah mengalami digital. sangat luar biasa. Enak robot. Emang pesan request pesan ini tuh datang sendiri. Selanjutnya Mas Hasbi boleh memberikan closing statement. Baik, dari saya mungkin pesannya jangan takut untuk mencoba, coba dulu gitu ya. Siapa tahu ternyata tidak serumit yang dibayangkan kok, ternyata bisa semudah itu gitu. Terjun Dan dulu mungkin kan, bisa Mas. jadi sebuah perubahan yang signifikan gitu di kelas Bapak Ibu nanti. Dan sekali lagi teknologi itu hanya sebuah tools, Jangan mandi ke tiris ya. Mungkin mengimbau tidak mencoba beradaptasi, mengimplementasikan itu di lingkungan Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan capek, coba sesuatu yang baru, selama itu positif dan selama itu bisa mungkin ada chance untuk bisa mengubah gitu untuk lebih sedikit. Coba jadi investasikan waktu Bapak Ibu untuk mencoba dan mengaplikasikan. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya untuk saya pribadi untuk bisa share sedikit tentang pengalaman dan ya berpikiran di sisi yang terpaksa. Mungkin merangkum sedikit juga, tadi Bapak Ibu sudah datang dari pagi
Semangat. Mungkin kita Bawaan tidak ada suaranya. Sambutan. Saya Mulan selaku moderator ini, saya kembalikan kepada